Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya ini, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana nilai GCV bisa digunakan aman secara hukum di Indonesia ya, teman-teman. Yaitu kita mulai dengan prinsip dasarnya. Satu hal yang perlu kita pahami sejak awal, nilai berapapun yang diinginkan oleh pionir, termasuk GCV, setinggi apapun, tidak akan pernah datang dari luar. Nilai itu hanya bisa terbentuk jika pionir sendiri yang membangunnya, teman-teman. Tidak ada ketok palu, tidak ada keputusan sepihak, tidak ada exchange atau pihak luar yang tiba-tiba bisa menetapkan nilai Pi untuk komunitas, teman-teman. Jika pionir ingin nilai, maka pionirlah yang harus bergerak. Namun, ada satu batas yang tidak boleh dilanggar. Pergerakan itu harus dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan Indonesia, teman-teman. Karena rupiah adalah alat pembayaran sah, aset digital pun punya aturan, pajak dan administrasi tetap berlaku, teman-teman. Artinya, nilai boleh dibentuk di komunitas, tetapi caranya harus taat hukum. Video ini bukan untuk memaksakan GCV, bukan untuk mengklaim nilai resmi, melainkan panduan praktis bagi merchant, jasa, dan pionir yang ingin menggunakan Pi dan konsep GCV, teman-teman, secara aman, legal, dan berkelanjutan di Indonesia. Memahami posisi hukum di Indonesia. Di Indonesia, garis hukumnya jelas, rupiah adalah alat pembayaran yang sah, aset digital bukan alat pembayaran. Barter dan kesepakatan privat boleh selama sukarela, teman-teman. Artinya, Pi tidak boleh disebut alat bayar, tapi Pi boleh diposisikan sebagai aset kesepakatan selama Pi tidak menggantikan rupiah dan tidak dipaksakan ke publik, penggunaannya masih berada di ruang aman, teman-teman. Yang kedua, memahami GCV secara benar, yaitu GCV bukan harga resmi, bukan keputusan pemerintah, bukan ketetapan Kortim. GCV adalah nilai referensi komunitas, konsensus sukarela, alat simulasi ekosistem. Yang salah bukan GCV-nya, tetapi ketika GCV diklaim pasti, dipaksakan, dijadikan alat menarik uang, jika dipahami sebagai referensi kesepakatan, GCV masih berada di jalur yang benar, teman-teman. Ketiga, panduan untuk merchant toko kecil dan UMKM. Untuk warung, kios, UMKM, harga wajib ditetapkan dalam rupiah. Pi hanya sebagai opsi tambahan. Contoh praktik aman. Misalkan harga Rp100.000, dibayar Rp90.000 atau dengan uang fiat, sisanya aset digital berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan dilakukan secara privat. Keempat, untuk restoran besar, bengkel, jasa profesional gunakan hybrid payment. Rupiah tetap dominan, Pi sebagai pelengkap. Contoh, nilai jasa Rp1.800.000 dibayar dengan fiat. Sisanya dibayar dengan aset digital. Misalkan untuk properti, kendaraan, atau nilai besar, gunakan notaris, pajak tetap rumah, Pi hanya objek kesepakatan. Yang kelima, panduan barter peer-to-peer antara pionir. Untuk pionir individu, transaksi harus sukarela, tidak boleh menarik biaya, tidak boleh menjanjikan pencairan, GCV dilakukan dengan sukarela. Kalimat aman, yaitu menerima barter aset digital berdasarkan kesepakatan. Kalimat yang berbahaya, teman-teman, yaitu wajib GCV, kalau nolak bukan pionir sejati. Yang keenam, cara memasang spanduk. Hindari tulisan seperti ini: menerima pembayaran Pi, harga pakai Pi, 1 Pi sekian sekian sekian. Tapi yang baik adalah gunakan bahasa ini, teman-teman: menerima kesepakatan transaksi aset digital Pi Network. Artinya harga tetap dalam rupiah, Pi sebagai aset kesepakatan mengikuti hukum di Indonesia. Versi ringkasnya begini, teman-teman: menerima kesepakatan aset digital, harga barang tetap dicantumkan dalam rupiah, teman-teman. Yang ketujuh, hybrid payment. Hybrid payment artinya
Rupiah tetap aman. Pi tidak menggantikan uang sebuah negara. Resiko hukum rendah. Ini bukan kelemahan, tapi jembatan transisi ekonomi. Tanpa hybrid payment, risiko tinggi, ekosistem rapuh teman-teman. Yang kedelapan, circular economy. Nilai tidak hidup karena klaim. Nilai hidup karena diputar. Contoh sederhana, warung menerima kesepakatan Pi, bengkel pakai Pi untuk membayar jasanya, ojek pakai Pi untuk servis motornya, warung makan pakai Pi untuk beli bahan makanannya. Nilai tidak dicairkan, tetapi beredar di komunitas. Inilah circular economy, teman-teman. Yang kesembilan, etika wajib dijaga, yaitu jangan memanfaatkan ketidaktahuan pionir, menarik biaya atas nama GCV, klaim nilai resmi memaksa transaksi, teman-teman. Tetapi lakukan edukasi, transparansi, kesepakatan, dan kepatuhan hukum. Pi dan GCP bukan masalah, masalahnya adalah cara penggunaan yang salah, teman-teman. Jika pionir ingin nilai dibangun bukan ditunggu, dijaga dengan hukum, diperkuat dengan ekosistem, karena transaksi terjadi karena kesepakatan, nilai bertahan karena diputar, dan komunitas kuat karena taat aturan, teman-teman. Oke, teman-teman. Sebelum video ini kita akhiri, satu pesan penting ya teman-teman. Nilai apapun yang ingin kita perjuangkan tidak akan pernah lahir dari klaim, tetapi dari tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Di sini bukan soal siapa paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling konsisten membangun ekosistem tanpa menabrak hukum, tanpa memaksa, tanpa memanfaatkan sesama pionir. Jika kita ingin Pi punya masa depan, maka masa depan itu harus dibangun dengan kesepakatan, etika, dan kepatuhan hukum. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak pionir dan merchant yang paham cara membangun nilai tanpa merusak ekosistem, teman-teman. Tulis pendapatmu dalam kolom komentar, kita diskusi dengan sehat, tanpa nyinyir, tanpa saling menjatuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.